Kita langsung mulai saja. Seperti biasa, kita buat project baru di file New Project. Kemudian pilih Java Project, kemudian di Next. Masukkan nama projectnya, kemudian Finish. Untuk langkah selanjutnya, kita buat kelas baru. Klik kanan, New Class. Masukkan nama kelasnya, kemudian jangan lupa centang public static void main. Kemudian Finish. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang random. Jika kita ingin mengambil suatu angka acak, kita bisa menggunakan kelas yang namanya random. Caranya, pertama kali kita harus buat dulu objek dari random. Jadi, random, kemudian saya kasih nama rnd sama dengan new random. Untuk menggunakan kelas random, kita perlu melakukan import. Jadi, klik saja yang merah ini, kemudian pilih import random. Setelah ini, kita buat satu variabel sebagai penampung dari angka itu. Saya buat di sini integer a. Sekarang untuk pemakaian random, ketikkan saja a sama dengan rnd dot next integer. Buka kurung, tutup kurung. Di sini, rnd akan melakukan random dengan variabel bertipe integer. Setelah itu, hasil dari random ini akan ditampung ke dalam A. Setelah ini, kita print hasilnya. Kemudian saya jalankan programnya. Hasilnya adalah angka random dari integer. Jika kita menjalankannya sekali lagi, angkanya akan berubah. Jadi, hasil random yang didapat adalah panjang dari integer. Untuk panjang dari integer adalah dari minus 2 miliar sampai dengan positif 2 miliar. Nah, sekarang misalkan saja, saya ingin merandom dari 0 sampai 9. Caranya, kita masukkan nilai ke dalam kurung next integer. Saya masukkan 11. Ini berarti sistem akan merandom dari 0 sampai 10. Saya akan coba jalankan. Hasilnya adalah 2. Kemudian saya jalankan lagi. Hasilnya adalah 6. Jika saya mengganti 11 ini menjadi 50, ini artinya program akan merandom dari 0 sampai 49. Saya jalankan saja. Hasilnya adalah 25. Saya jalankan lagi. Hasilnya adalah 27. Nah, sekarang bagaimana jika saya ingin merandom dari 1 sampai 10? Caranya, pertama kali, kita hitung dulu ada berapa angka yang akan dirandom. Jadi, dari 1 sampai 10, ini berarti ada 10 angka. Jadi, di sini kita buat a sama dengan rnd dot next integer. Kita masukkan 10. Kemudian, kita lihat hasil dari random ini. Hasilnya adalah dari 0 sampai 9. Karena kita maunya 1 sampai 10, maka di sini kita tambahkan saja hasilnya dengan angka 1. Nah, sekarang hasil dari random ini telah bertambah 1. Jadi, 1 sampai 10. Nah, kemudian hasil random ini saya print. Kemudian saya coba jalankan. Hasilnya adalah 3, 2, 9, dan seterusnya. Ini adalah random di Java. Kita coba sekali lagi. Misalkan saja, saya ingin merandom dari 25 sampai 30. Pertama kali,
kita cek dulu ada berapa angka yang akan kita random. Jadi dari 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Artinya ada 6 angka. Jadi di sini kita tulis A sama dengan rnd.nextInteger. Kemudian di dalam kurungnya saya masukkan 6. Kemudian kita cek hasil randomnya. Hasilnya adalah 0 sampai 5. Karena hasil yang kita inginkan adalah 25 sampai 30, maka kita tambahkan 25. Hasil dari random ini adalah 0 menjadi 25, 5 menjadi 30. Setelah di random, saya print nilainya. Kemudian saya coba jalankan. Hasilnya adalah angka random antara 25 sampai 30. Untuk random tipe yang lain, kita tinggal mengganti nextInteger menjadi tipenya. Contohnya saja, saya buat satu float B, kemudian B menampung angka random dari float. Kemudian saya print nilainya. Hasilnya, angka random dari float. Sampai di sini untuk random. Sekarang kita masuk ke array. Array adalah sekumpulan data yang memiliki tipe variabel dan nama yang sama. Misalkan saja, kita ingin membuat beberapa variabel dengan tipe yang sama. Contohnya, saya ingin membuat 100 variabel bertipe integer. Jika kita membuatnya secara manual, kita seharusnya menulis integer, kemudian kita kasih nama, misalkan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, sampai A ke 100. Hal ini pasti merepotkan untuk kita. Karena itu, kita gunakan yang namanya array. Untuk cara penulisan array, pertama, kita buat satu variabel, misalkan integer A. Kemudian, kita tambahkan kurung siku di depan dari A. Kemudian, kita tentukan banyak dari array tersebut dengan sama dengan new int. Kemudian, kurung siku, masukkan banyak array yang kita inginkan. Misalkan 100. Karena di atas saya sudah memakai A, maka saya mengganti ini menjadi C. Nah, jadi ini caranya untuk membuat satu array. Pertama, kita tulis tipe datanya, kemudian diikuti dengan kurung siku, kemudian nama variabel kita, kemudian sama dengan new, tipe data, kemudian buka kurung siku, kita masukkan berapa banyak yang kita mau, kemudian ditutup. Sekarang, jika kita ingin mengisi data ke dalam array, caranya, ketikkan namanya, kemudian buka kurung siku, kemudian masukkan indeksnya. Indeks dari array berjarak dari 0 sampai banyaknya, dikurang 1. Jadi, jika indeksnya 100, maka dari 0 sampai 99. Kemudian cara pengisiannya, C, kurung siku, masukkan indeks yang kita inginkan. Misalkan indeks ke 0, sama dengan 100. Maka, C di indeks ke 0 bernilai 100. Kemudian untuk pengambilan nilainya, kita bisa langsung mengambil nilainya dari C, kemudian indeksnya. Contohnya, saya print C indeks ke 0. Hasilnya, 100 muncul di sini. Kemudian misalkan, saya isi C indeks ke 1 sama dengan
50. Kemudian saya print hasilnya. Hasilnya adalah C0 100, C1 50. Jadi, antar indeks tidak berhubungan. Kita bisa mengisi nilai dari indeks ke 0 sampai ke 99. Misalkan, saya isi indeksnya C ke 100, sama dengan 1. Di sini tidak terjadi error, tapi waktu kita print, hasilnya adalah error dari Java langsung muncul di sini. Sama halnya kita mengambil nilai dari indeks yang belum diisi. Contohnya, saya print indeks ke 10. Hasilnya adalah 0. Untuk array, jika kita belum mengisi nilainya, otomatis nilainya akan diisi 0. Atau kalau misalnya objek, akan diisi dengan null. Array tidak hanya dipakai untuk tipe data saja. Untuk kelas, array juga bisa dipakai. Contohnya untuk kelas string. Saya buat satu string dengan array. Saya kasih nama sama dengan new string. Misalkan saya masukkan 5. Di sini kita mempunyai 5 variabel nama yang memiliki indeks dari 0 sampai 4. Kita bisa mengisi dari 0, contohnya, nama ke 0 sama dengan, misalkan, A. Nama ke 1 sama dengan, misalkan, B. Untuk data antar indeks tidak berhubungan. Jadi data yang pertama dan yang lainnya tidak akan tertimpa. Selain dengan indeks angka, kita bisa menggantinya dengan integer. Misalkan, saya buat integer S sama dengan 0. Kemudian, saya print hasil dari nama ke S. Hasilnya adalah A. Dia memunculkan nama ke 0. S adalah 0 di sini. Jadi yang dimunculkan adalah nama ke 0. Jika kita ingin mengganti indeksnya, kita cukup mengganti S-nya saja. Contohnya, saya ganti S-nya menjadi 1. Hasilnya, yang muncul adalah B. Sampai di sini untuk array.